Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Garuda Muda meskipun harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 2025. Ya, dirinya menyebut para pemain telah tampil maksimal meski terdapat satu momen yang menjadi titik balik kekalahan 0-1 yang membuat timnas Indonesia U23 gagal menjadi juara. Bermain maksimal, tapi memang tadi yang seperti saya bilang fokus 90 menit. Ada satu momen ya kita kecolongan dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus belum bisa cetak gol. Jadi tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras kita juga berani main ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight cuman ya hasilnya kalah 1-0. Jadi pemirsa, timnas Indonesia U23 kembali menambah koleksi trofi runner-up Piala AFF dan Garuda Muda masih kesulitan untuk mengalahkan Golden Star Warriors. Jadi permainan Garuda Muda tadi malam juga terkesan monoton dalam hal kreativitas. Katanya sih begitu ya penilaiannya. Tapi mengapa demikian? Kita akan tanyakan langsung dengan M. Kusnaini atau yang biasa disapa Bungkus. Bungkus, selamat pagi. Yang katanya jadi ini juga ya, komentator juga semalam ya. Selamat pagi, Jason. Kemarin Bungkus jadi komentator ya? Iya. Kalau gitu berarti Bungkus melihat bagaimana mereka bermain di sana dengan jelas satu persatu. Kreativitasnya bagaimana sebenarnya Bungkus? Apa memang benar kurang kreativitas? Sejak awal kita memang tahu bahwa pertandingan lawan Vietnam itu akan menjadi pertandingan paling sulit ya bagi Indonesia. Secara kualitas permainan dan materi pemain Vietnam itu di atas dua lawan kita sebelumnya, entah itu Thailand atau Malaysia. Sama seperti Indonesia nih, pemain Vietnam kan rata-rata sudah main di liga. Bahkan sebagian dari skuad intinya tim U23 itu juga skuad intinya tim nasional senior Vietnam. Jadi memang mereka punya pengalaman lebih tinggi, punya kualitas yang cukup tinggi, sehingga memang dari segi permainan sejak awal kita memprediksi akan menyulitkan Indonesia, dan itu terbukti. Ditambah lagi saya pikir Indonesia tidak beruntung sampai pertandingan final kita kehilangan beberapa pemain penting terutama di lapangan tengah. Kemarin Tony Firmansyah sama sekali tidak bermain, Arhan juga cuma bermain di akhir pertandingan. Sehingga memang dengan kekuatan yang tidak penuh itu semakin mempersulit perjuangan para pemain di lapangan. Bahkan kalaupun pemain kita lengkap pun tidak akan mudah ya, karena kualitas Vietnam tidak kalah dibanding kita. Dengan materi pemain yang tidak lengkap menjadi semakin sulit. Oke, berarti ini Bungkus mau bilang bahwa tanpa kehadiran misalnya tadi ada Arkan atau Tony itu tim jadi jomplang begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti tim harus bergantung terus sama pemain-pemain seperti ini, Bungkus? Iya, jadi begini, yang namanya event itu kan kita memilih pemain, mendaftarkan gitu ya. Nanti kan kalau event yang lain kan kita bisa mendaftarkan pemain yang lain ya. Nah, hari kemarin di event ini kita melihat bahwa kedalaman skuad itu memang tidak maksimal ya. Ditambah beberapa pemain kemudian mengalami cedera yang membuat mereka tidak bisa bermain dalam beberapa pertandingan. Itu sangat merugikan tentunya bagi tim. Perjuangan para pemain sebetulnya sudah maksimal ya. Para pemain sudah melakukan kerja keras di lapangan, sudah memberikan yang terbaik, tapi dengan materi pemain yang tidak lengkap memang perjuangannya jadi lebih sulit. Ditambah lagi lawan-lawan kita memang pintar memanfaatkan kekurangan kita dengan cara mematikan lapangan tengah kita, mengunci istilahnya ya, tidak memberi ruang sehingga pemain kita dipaksa untuk selalu bermain dengan bola-bola panjang direct langsung ke depan dengan harapan bisa memanfaatkan kecepatan pemain sayap. Yang itu kemudian juga berhasil ditutup oleh mereka dengan bermain disiplin di lini pertahanan dengan strategi compact defense yang tidak hanya Vietnam, Thailand, Malaysia juga ketika lawan Indonesia compact defense mereka main, dan itu sangat menyulitkan. Makanya 3 laga terakhir itu semuanya sulit bagi timnas Indonesia, dan yang paling sulit memang kemarin melawan Vietnam yang tidak sekedar punya kualitas pemain bagus tapi juga sangat disiplin. Mereka menerapkan game plan yang dibuat oleh pelatih Kim Sang-sik. Oke. Bungkus, tadi kata Bungkus pemainnya sudah maksimal, kemudian memang ada faktor lawan ya yang juga mumpuni. Nah Bungkus, kalau soal pelatih gimana? Karena ramai di media sosial yang mengatakan ya pelatih asing termasuk Van den Berg dan STY sebelumnya itu mungkin tidak sebagus lokal. Kita punya Indra Syafri, gimana Bungkus? Sebetulnya tidak sepenuhnya kita bisa membuat judgement seperti itu ya.
Pelatih juga kan bergantung kepada pemain yang dia miliki, bergantung pada persiapan yang bisa dia lakukan. Nah, persiapan kita untuk AFF kali ini kan juga memang tidak begitu baik ya, karena memang ada TC tapi tidak ada kesempatan uji coba. Lalu materi pemain yang dibawa juga kan tidak semuanya merupakan kekuatan utama Indonesia. Ada pemain-pemain yang tidak bisa ikut karena memang tidak mendapatkan izin oleh klubnya misalnya ya. Karena ini kan event bukan dalam kalender FIFA ya. Ada pemain seperti Justin Hubner, kemudian ada pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino. Itu kan harusnya juga bisa masuk jadi bagian squad. Ramadan Sananta juga begitu. Tapi karena ini bukan kalender FIFA, memang tidak mudah juga mendapatkan semua pemain. Oke. Saya pikir AFF ini jadi semacam ini ya, ujian bagi kita memanfaatkan materi yang ada sambil melihat apa yang harus dibenahi untuk kualifikasi Piala Asia AFC yang akan berlangsung bulan September nanti. Sekarang kita sudah mendapat gambaran nih kualitas timnya seperti ini, kekurangannya di mana, sehingga lebih mudah bagi Coach Van den Berg dan tim untuk mengevaluasi dan menambahkan poin-poin yang masih kurang tadi. Iya, Bungkus ini tadi menyinggung soal Piala Asia ke depannya. Ini juga jadi hajatan besar juga yang harus kita antisipasi. Kalau lawan Vietnam aja kemarin hasilnya seperti ini, bagaimana dengan nanti lawan Korsel peluangnya, kansnya? Apakah kita bisa mempraktikkan yang kita lakukan kemarin pada saat pertandingan AFF pada saat pertandingan nanti Piala Asia, terutama lawan Korsel? Iya, waktunya masih ada sekitar sebulan lebih ya. Materi pemain kita nanti masih akan bisa dilengkapi seperti yang saya bilang tadi. Ada minimal 4 pemain yang bisa kita manfaatkan. Ada tadi saya sudah menyebut ada beberapa nama seperti Rafael Struijk, kemudian ada di tengah Marcelino. Bahkan sebetulnya kalau pemain yang nanti bergabung dengan timnas, pemain diaspora seperti Mauro Zylstra itu kan juga bisa main di kelompok usia ini. Itu akan lebih memperkuat tim kita. Saya kira kita tidak perlu berkecil hati dengan kegagalan di AFF. Di AFC nanti di kualifikasi kita punya skuad yang lebih lengkap dan mudah-mudahan persiapannya lebih baik. Pelatih punya kesempatan melakukan uji coba, bereksperimen dengan materi yang ada sehingga ketergantungan terhadap pemain tertentu bisa dihilangkan ya. Kalau kemarin kan memang persiapannya lebih pendek, kedalaman skuad juga mungkin belum maksimal, sehingga kehilangan beberapa pemain itu sangat mempengaruhi permainan keseluruhan. Nah memang kalau isu soal pelatih ini kita harus hati-hati ya, karena bagaimanapun Coach Van den Berg ini kan baru 1 kali memimpin tim ini, dia tentu masih butuh waktu untuk mengenali seluruh pemain secara utuh. Bahkan saya pikir ini juga mungkin pertandingan pertama di mana dia melihat cara mainnya Vietnam, cara mainnya Malaysia, Thailand. Karena sebelumnya kan dia lebih banyak di Eropa. Mungkin beda dengan Kim Sang-sik ya, yang pelatih dari Vietnam yang memang berasal dari Korea Selatan. Kulturnya sudah lebih dia kenal. Kalau Van den Berg ini kan kultur sepak bolanya berbeda. Jadi hasil kali ini mencapai final meskipun tidak memuaskan tapi tidak terlalu mengecewakan. Nah itu pelatih ya Bungkus. Nah yang menarik pemirsa, tadi kan bicara soal pemain Jason. Nah Bungkus kemarin itu tadi malam salah satu kekurangan Garuda Muda ini adalah mudah terpancing emosinya. Menurut Bungkus apa sebenarnya penyebabnya sih itu? Ya, ini memang kultur ya, kultur sepak bola di Asia Tenggara itu kan memang ditandai dengan rivalitas antara tim-tim tertentu ya. Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Vietnam, Vietnam dengan Thailand. Itu kan ada rivalitas yang membuat situasi di lapangan mudah memanas. Pemain-pemain kita ini kan rata-rata masih muda ya. Bahkan pemain kita ini yang usianya sudah 22 tahun itu mungkin tidak banyak ya, hanya Kakang, Ferrari, lalu penjaga gawang kita Ardiansah, selebihnya masih banyak yang 20 tahunan. Ada yang 20 tahun, ada yang 21, Kadek Arel, kemudian juga ada Arhan Fikri, Jan Sraven bahkan baru 19 tahun. Ini pemain-pemain muda yang belum sepenuhnya matang, masih butuh banyak kesempatan bermain, sehingga terpancing itu memang salah satu potensi yang mungkin terjadi di usia seperti ini. Tapi kemarin secara keseluruhan mereka bisa menahan diri dengan baik ya, bisa mengontrol emosi dengan baik. Memang menghadapi Vietnam itu salah satu tantangannya, mereka akan mengganggu kita dengan hal-hal kecil yang menyulut emosi gitu. Kita harus bisa menyikapi secara dewasa ya, secara terukur. Kita merespon tapi tidak sampai kita melanggar batas-batas. Dan itu kemarin sudah dilakukan oleh pemain cukup baik. Pemain-pemain kita tahu bagaimana cara menahan diri, tidak melampaui batas. Ya terbukti tidak ada yang sampai dikeluarkan kan ya. Jadi saya tidak terlalu mempersoalkan itu.
keseluruhan kita tidak jelek mainnya, hanya kurang beruntung dalam beberapa detil. Finishing kita masih harus dibenahi. Kemarin kita punya 3 peluang minimal sebetulnya untuk mencetak gol. Ada Raven, ada Hanan 2 kali, tapi tidak satu pun menjadi gol. Sementara Vietnam dengan peluang yang kurang lebih sama bisa mencetak gol, dan golnya itu lebih banyak berasal dari ketidakmampuan kita membuat pertahanan yang solid. Itu hal-hal kecil yang bisa dimanfaatkan oleh lawan yang sayangnya terjadi pada kita. Penguasaan emosinya sudah cukup baik kemarin, tapi yang harus kita concern atau cermati bersama adalah bagaimana nanti penguasaan bolanya di lapangan, apalagi mengingat masih ada banyak sekali pertandingan-pertandingan dan lawan-lawan yang harus kita awasi. Semoga ini bisa jadi evaluasi ke depannya. Terima kasih pengamat sepak bola M. Kusnaini alias Bungkus telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bungkus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.